Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sohib Riset. Selamat datang kembali di Kudapan. Kisah-kisah gak laku di balik penelitian. Waduh, Ya, nggak jadi laku atau gimana? kita membahas kisah-kisahnya di balik penelitiannya. Kalau penelitian yang dibahas sudah banyak. Ada di paper, di jurnal, Unusia punya belasan jurnal ya. Alhamdulillah terbit, semoga terbitnya rutin. Baik, Sohib Riset, hari ini kita kedatangan tamu, Mbak Kartini Laras Makmur. Ini salah satu dosen di Unusia juga di Fakultas Sosial Humaniora. Prodi Sosial Ilmu Humaniora, Hukum. program studi hukum. Ya. Wah, jadi kalau Sohib Riset masuk ke Unusia, salah satu dosen di prodi program studi hukum adalah Mbak Kartini. Nah, kita akan cerita-cerita dulu ini. Mbak Kartini ini ceritanya gimana bisa masuk ke kampus tercinta kita ini, kampus paling tenar di dunia dan di akhirat. Ya betul, jadi salah satu tujuan saya ke Unusia ya soal akhirat juga. Soal akhirat juga tuh kan. Jadi awalnya itu kan setelah saya pulang dari studi S2 dari Belanda, saya S2 di Erasmus. Di Rotterdam ya? Ya, di Rotterdam. Kemudian saya terima beasiswa dari LPDP. Nah itu di kontraknya ada kewajiban kalau saya harus pulang dulu ke Indonesia dan mengabdi gitu selama 2 tahun. Dulu kepikiran saya selain saya punya pekerjaan lain yang untuk mencari nafkah sesuap nasi. Nah, saya juga merasa butuh tempat untuk pengabdian gitu ya. Selain urusan dunia juga berkah untuk akhirat. Itu dia. Jadi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia itu tidak hanya tempat buat mengabdi duniawi, ya, mengajarkan ilmu, tapi mendapatkan berkah di akhirat. Benar. Menurut Mbak Kartini begitu. Ini jurusan hukum ya, bukan jurusan agama. Tapi lebih religius dari jurusan agama. Tapi ternyata dunia dan akhirat ya, cuma akhirat aja. Jadi saya datang ke Unusia juga sebetulnya sih karena saya pikir saya sebelumnya aktif di organisasi NU. Di Bandung NU, dan saya pikir kayaknya kalau Universitas NU rekrutmennya nggak ribet nih, saya bisa diterima tanpa seleksi yang peluangnya saya tidak nggak perlu tes TOEFL berkali-kali dulu ya, atau IELTS dulu ya. Nah, itu dia. Atau saya harus menghafal untuk soal-soal TPA gitu kan, kayaknya ya udahlah UNU. Jadi yang penting bisa sholawat sama tahlil ya. Tapi ya bisa apa enggak juga ya. Oke. Gitu, jadi ya. Itu di kampus mana tadi? Erasmus ya, Erasmus University di Rotterdam. Di sana di jurusan apa sih Mbak? Jadi saya jurusannya International and European Public Law. Oke, International and European Public Law. Itu hukumnya Eropa dan internasional. Ya. Tapi konsentrasi saya lebih ke internasional sih, bukan ke Eropa. Nah, kalau bicara penelitian hukum nih, ini kita juga perlu tahu nih, apa sih sebetulnya yang kira-kira yang menarik gitu, atau ada pengalaman yang mengesankan di bakar di penelitian hukum itu? Sebetulnya penelitian hukum kan umumnya normatif ya, walaupun perkembangannya ada juga yang sosial-legal. Nah, tapi saya waktu S1 diajarkannya itu lebih pada normatif. Jadi kita membandingkan norma-norma hukum yang ada di undang-undang misalnya gitu kan. Karena kalau empiris ya kita harus terjun ke lapangan tuh agak ribet gitu. Jadi memang diajarkannya lebih normatif. Cuma
waktu S1, saya kebetulan berkawan dengan teman-teman yang agak kreatif gitu. Jadi untuk mengisi waktu luang, teman-teman saya itu mengajak untuk kita ada bikin penelitian untuk pengalaman. Akhirnya kita bikin penelitian yang itu empiris. Di lapangan. Di lapangan. Kita dapat ada hibah lumayan lah ya, 100 juta untuk mahasiswa. Lumayan banget itu. Lumayan. Nah, ternyata memang penelitian awal tuh ribet banget gitu, apalagi badan hukum ya. Jadi pengalaman saya tuh kayak kami tuh harus meneliti sekitar 250-an responden. Nah di tengah jalan tuh baru dapat 50 responden, udah terengah-engah dan kita menyerah. Itu satu tim ada berapa? Satu tim cuma 5 orang. 5 orang, untuk 250 ya, waktu itu ya. Dan itu keliling, karena penelitiannya kan meneliti akta kematian di Jakarta. Meneliti akta kematiannya ya, bukan orang yang matinya ya? Enggak sih. Dan itu bukannya di kecamatan ya, itu juga di lapangan. Oke, jadi akta kematian berarti ada, itu yang diteliti apa administratifnya atau apanya ini? Jadi lebih ke kepatuhannya gitu. Compliant. Ternyata masyarakat tuh nggak tahu ya, pas tabah sebelumnya pernah dengar nggak akta kematian. Jarang-jarang sih orang meninggal kalau di tradisi NU orang meninggal lebih ke tahlilannya daripada aktenya. Kan, jadi ya itu repotnya ya. Makanya banyak yang nggak tahu, kita kecapean cari responden. Akhirnya dari sekian banyak souvenir yang kita belikan untuk responden itu sebagian akhirnya jadi souvenir pernikahan teman saya. Jadi itu sebenarnya ada semacam etika nggak tertulis di dunia penelitian itu. Kalau kita meminta pandangan dari responden, kita memberikan souvenir sebagai bagian dari penghargaan kita ya, telah mengambil sebagian pengetahuan dari responden. Nah, tapi ini yang unik adalah mahasiswa ya, mahasiswa mau membagikan souvenir, ternyata kok banyak sekali yang belum terbagikan ya. Iya, dan itu kan disimpannya di apartemen teman saya. Mungkin merasa mengganggu ya, gitu, mengurangi space. Akhirnya ya udahlah, kami bersepakat daripada mubazir. Tapi kalau yang ini pasti tidak tercapai jadi laporan penelitiannya ya. Terus bahwa souvenir itu kan sudah dibeli kan gitu, dan intensinya di awal untuk respon kayak gitu. Artinya ya ini hal-hal yang mungkin teman-teman nggak temukan di balik paper-paper yang serius itu. Ada banyak cerita yang nggak terlalu sistematis ceritanya dan nggak diungkapin. Oke, nah tadi saya mau tanya sebetulnya sebagai orang yang lebih banyak berkecimpung di sosial ya, sosioantropologi kalau saya gitu. Nah, penelitian yang sifatnya hukum itu gimana? Apa nggak membosankan? Caranya gimana cara mengatasi kebosanannya itu? Ya yang jelas mungkin penelitiannya, kalaupun penelitian membosankan, orang yang meneliti sih nggak membosankan. Itu dia. Jadi sebenarnya nggak bosan sih. Justru kalau memang kita betul-betul baca ya, kita tuh seperti masuk ke kotak Pandora gitu. Karena di dalam teori hukum kan mazhabnya banyak. Jadi kita tidak menemukan satu pandangan yang solid bahwa A itu adalah A gitu. Keadilan atau misalnya kepatuhan hukum mana yang lebih baik gitu kan misalnya. Jadi kita akan selalu dapat pengayaan bahwa banyak orang berpandangan bahwa satu sisi yang lebih baik, tapi di sisi lain yang lebih baik, sehingga kesimpulannya itu betul-betul di kita. Jadi kayak never ending proses. Jadi seperti membaca satu pertempuran ide gitu ya. Nah, itu yang menarik, mungkin yang bikin nggak membosankan. Di sana ada, kalau baca novel itu ada konflik antara karakter. Gitu. Betul. Nah di situ ada tidak satu pandangan, berarti ada argumen, kontra argumen dan seterusnya begitu, sehingga itu jadi seru gitu. Ya walaupun sejujurnya bosannya ya karena kita harus banyak baca.
Ya harus baca terus ya gitu, nggak ada jalan-jalannya. Ini kan jalan-jalan, kalau misalnya dokumennya ada di berbagai tempat, berarti kan jalan-jalan. Dokumen meja. Dokumen meja. Nah, kalau pengalaman mencari dokumen, itu yang apa yang menarik dan yang unik di sana? Nggak semuanya membosankan ya? Sebenarnya kalau di Indonesia itu bikin gregetan ya Mas. Oke. Gregetannya gini, kayak kita nih udah cari keyword misalnya di perpustakaan nasional gitu ya, atau di search engine. Nah ternyata itu ada di jurnal yang harus berbayar dan kita nggak bisa akses. Sekarang kayak ya udah gitu, kita nggak bisa baca kan, padahal sepertinya nih dari judulnya itu penting banget untuk penelitian kita. Akhirnya mintalah ke teman yang punya akses, yang lagi studi di luar misalnya, gitu dikirimin, kok dibaca nggak sesignifikannya, nggak sepentingnya begitu. Berarti penulisnya hebat, menulis abstraknya itu. Untung nggak beli ya. Nah tapi kalau pengalaman saya waktu di Belanda, itu seakan-akan apa yang kita cari tidak ada yang tidak bisa ditemukan gitu. Oke. Misalnya kita cari di database perpustakaan, kalau itu bentuknya masih digital, masih e-book, masih jurnal, itu kita akan selalu ketemu, akan selalu bisa download gitu ya. Bahkan ada EPUB-nya. Nah, tapi kalau bentuknya fisik, ketika itu ada di belahan benua lain pun, itu bisa dikirim ke perpustakaan kampus. Dan kita nggak perlu bayar ongkirnya, free ongkir. Kita hanya cukup deposit untuk menjamin bahwa buku itu kembali dengan baik. Jadi kayak seru. Semoga Unusia nanti amin. Suatu saat nanti ya bisa begitu. Jadi kalau dokumennya mau meneliti, dokumennya ada di Belanda gitu, bisa dikirim ke sini. Wah, itu luar biasa. Atau justru jangan-jangan mahasiswa Unusia berharapnya tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi kitanya gitu. Itu lebih menarik gitu. Daripada dokumen yang jalan, orangnya yang jalan-jalan. Itu kalau case, biasanya kalau hukum itu yang penelitian yang biasanya seru itu ketika berhubungan dengan kasus. Iya. Nah, ada nggak pengalaman yang? Sebetulnya kalau dari saya pribadi, justru penelitian kasus itu lebih sulit. Oke. Karena baca putusan pengadilan itu tidak seperti kita membaca novel. Walaupun di situ ada runtutannya. Pihak satu misalnya kalau perdata ya memohon apa gitu kan, kemudian sanggahannya apa, atau kalau misalnya pidana bagaimana runtutan peristiwa hukumnya gitu. Tapi itu betul-betul harus dibaca secara detail gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya baru-baru, itu dulu saya pusing gitu kalau baca putusan pengadilan. Saya tinggal baca textbook. Belum lagi ketika kita baca putusan, itu harus kita cari lagi nih dasar hakim memutus apakah sudah sesuai teori atau belum gitu. Jadi kerjanya lebih banyak dan bertahap. Tapi menariknya adalah kita betul-betul bisa mengaplikasikan apa itu yang biasanya sambil baca sambil gambar kan kalau di TV memecahkan kasus itu detektif iya. Sambil begitu apa enggak biasanya? Enggak juga sih. Dari itu Coret iya, catat. Tapi kalau gambar detektif Conan enggak. Oke, jadi itu ya. Ada kasus spesifik yang pernah diteliti? Pengalaman saya meneliti kasus spesifik sih waktu di kuliah S2 ya, waktu di Rotterdam. Itu kasus lebih pada bukan kasus pidana tapi kasus ekonomi. Misalnya Australia itu memutuskan untuk menerapkan bungkus rokok yang seragam gitu kan, nggak ada gambarnya gitu, warnanya semua sama, tulisannya sama gitu, cuma beda bacaannya. Nah itu kemudian digugat di WTO, di Badan Perdagangan Dunia, itu digugat sama perusahaan rokok asal Amerika ya.
Jadi kasusnya lebih kasus yang seperti itu sih, dari negosiasinya, kemudian argumen-argumen yang disampaikan. Nah, tapi kalau kasus-kasus pidana yang spesifik saya teliti enggak, paling kayak cuma pelajaran aja, contoh-contoh waktu di kelas aja sih. Oke, gitu. Berarti kita minum dulu. Ya. Nah, kita ngopi dulu. Kudapannya masih di perjalanan sepertinya ya. Baik. Ini kopi sore asli bikinan dapur Unusia. Luar biasa. Nanti kita juga bikin kafenya, mimpi ya. Kita nanti podcastnya bisa di sana. Mbak Kar, ini tadi sudah bicara di kampus di Rotterdam, kemudian penelitian kasus gitu. Nah, kalau orang meneliti itu biasanya kan menuangkannya dalam tulisan ya, dalam paper gitu. Ada punya pengalaman unik nggak? Saya itu kalau menulis itu biasanya perlu situasi yang tenang. Perlu sekali situasi yang tenang. Kalau nggak tenang nggak bisa menulis. Nah, cara mencari keterangan macam-macam. Ada nggak ada yang ngetiknya harus di suatu ruangan tertentu, mencari suara air gemericik dulu. Modalnya gede juga. Suara air gemericik harus di bawah pohon dulu gitu. Nah, kalau Bakar gimana itu? Kalau saya sih, apalagi sekarang saya udah ibu-ibu ya. Jadi saya tuh pada saat mengetik ya udah sedapatnya aja, misalnya kalaupun malam atau sore ketika saya ketik terus ada saya ganggu ya udah skip dulu, nanti baru kembali lagi. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita ingat apa yang mau ditulis. Nah, tapi mungkin yang paling menarik adalah ketika saya menulis skripsi. Jadi kalau teman-teman saya itu kan bikin skripsi agak panjang durasinya. Kalau saya tuh termasuk agak ekspres. Jadi sekitar cuma 2-3 bulan. Dan itu sambil saya mengerjakan ada program waktu itu pesantren kilat. Untuk teman-teman anak mahasiswa yang belajar untuk masuk perguruan tinggi negeri gitu. Jadi sambil saya mengarrange program itu ya sambil saya ngetik skripsi aja gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi sambil bekerja tadi ya, sambil menyelesaikan skripsi. Ini kemampuan multitaskingnya ini nggak dimiliki semua orang. Karena saya beruntung Mas Taba dapat pembimbing yang nggak rewel. Ini kayak kata-kata dosen-dosen Unusia yang ketika jadi pembimbing rewel. Mohon maaf ya, tapi saya belum ada pengalaman bimbing. Jadi dosen saya itu waktu pembimbing kebetulan orang-orang yang super sibuk. Yang satu adalah direktur jenderal, yang satu adalah anggota DPR. Yang direktur jenderal itu saya ketemu hanya 2 kali. Pertama ACC bahwa beliau menjadi pembimbing saya. Yang kedua ACC saya akan sidang besok. Bener-bener itu cuma jeda sehari gitu dari hari sidang. Nah, terus kemudian pembimbing kedua yang anggota DPR banyak sih kasih insight, tapi juga nggak yang harus bolak-balik revisi. Jadi betul-betul saya ketemu kasih draft, terus kemudian kasih masukan aja, beliaunya nggak minta revisi banyak macam-macam, yang bahkan kalau teman-teman saya tuh titik koma, ketik itu dikoreksi ya, menandakan baca sih maksudnya dosennya. Tapi dosen yang baik itu, pembimbing yang baik juga stylenya macam-macam. Ada salah satu teman saya ketika menyelesaikan skripsi dia harus dikunci di kamar. Jadi biasa, tapi saya ya. Karena dosennya ini kamu nggak selesai ya tapi ini. Oke, ke rumah saya saja, di kamar ini kamu nggak boleh keluar sebelum 1 bab selesai. Dikunci di kamar itu, dia ngetik akhirnya selesai gitu. Itu dosennya baik loh, menyiapkan kamar ya. Di kamar kerja dosen, di kamar kerja dosennya dimasukkan begitu. Nah, itu berarti kalau di luar tadi skripsi sudah, ini kalau paper biasanya bagaimana? Yang penelitian short term begitu.
paper sebenarnya lebih singkat ya, tapi ternyata prosesnya juga nggak juga kan. Gitu. Ya. Apalagi paper yang dipresentasikan di conference misalnya gitu. Kita kan betul-betul harus menguasai. Terlebih lagi kalau panelnya memang pakar, terus juga yang tipikal betul-betul memperhatikan gitu lah. Misalnya dari internasional ataupun orang Indonesia juga banyak kan yang seperti itu. Jadi walaupun cuma sekitar 15 halaman, 20 halaman gitu, tapi prosesnya bisa 3-6 bulan juga gitu. Penulisan. Nah, saya lebih merasa ketika melakukan riset independen, bukan ketika misalnya skripsi tadi itu lebih terasa susahnya gitu. Dan saya merasa kayaknya teman-teman yang waktu dapat bimbingan skripsi betul-betul diopenin sama dosennya ya, dari metodologi, kemudian juga referensi, itu nilai yang benar-benar jadi modal. Karena kalian suka bingung gitu. Untungnya sih ada pengalaman waktu S2 ya, dosennya tuh betul-betul dia itu kasih masukannya yang bahkan kalau dari draft awal sampai akhir itu jadi beda. Tapi ternyata yang beda inilah yang saya maksud dari awal. Antara seringkali begitu ya, ketika kita bikin rancangan di awal gitu seolah-olah itu yang ideal, tapi ternyata ketika di tengah jalan ada yang lebih menarik formatnya, dan di ending draftnya yang lebih menarik itulah yang jadi, ya bisa jadi agak berbeda dari rancangan awal gitu. Nah, tadi bicara presentasi tadi Mbak Kar, ini kan seringkali kita kalau konferensi terutama ketika di luar negeri itu awal-awal rasanya kadang-kadang nih wah bisa nggak ya gitu, tapi begitu selesai presentasi banyak yang datang ke kita mengucapkan selamat, tanya macam-macam gitu, itu rasanya luar biasa ya. Bahkan punya pengalaman sudah apa itu? Bahkan sebelum conference ya, waktu saya S2 itu presentasi paper, bukan paper sih, makalah gitu, kayak tugas presentasi biasa di kelas. Saya deg-degan luar biasa karena audiensnya kan teman-teman mahasiswa internasional. Dan saya merasa pertama bahasa Inggrisnya belepotan. Dan kedua kayak saya merasa idenya bagus nggak sih gitu, underestimate diri sendiri awalnya. Nah ternyata begitu saya presentasi, ya itu responnya seperti yang tadi Mas Taba sampaikan, dosen dan mahasiswa saya kok mengucapkan selamat dan merasa di antara yang presentasi saya walaupun tidak terbaik tapi paling enggak ya tidak terburuk lah gitu. Dan terus saya tanya gitu, padahal Inggris saya kan terbatas, mereka bilang enggak kok gitu, at least bisa dimengerti. Dan bahkan orang-orang yang berbahasa Inggris, native speaker itu juga bilang bagus lah kalau ada orang lain yang mau belajar bahasanya gitu kan. Dan memang sih teman-teman kayak dari Spanyol, Portugal, Itali, negara-negara yang tidak berbahasa Inggris gitu, memang ada logatnya juga, dan sama seperti kita kadang grammarnya juga. Jadi ini sebagai preset yang juga perlu diketahui, bukan hanya Indonesia, negara yang tidak berbahasa Inggris. Di Eropa juga banyak juga di sana. Ketika kita mendengarkan mereka presentasi, kadang-kadang kita juga bingung itu yang diucapkan apa. Logatnya agak susah dimengerti juga. Jadi kalau kita punya Japanese English, Jakarta English, nggak ada masalah itu. Kita bisa, yang penting kita bisa menyampaikan gagasan kita ke audiens gitu. Dan kita juga jangan merasa rendah diri itu, minder. Ternyata apa yang jadi kemampuan kita belum tentu itu tidak baik, tidak bagus, karena walaupun latar belakang kita misalnya dari negara berkembang gitu kan, terus kita pengalaman sekolahnya misalnya di kampus yang tidak peringkat dunia misalnya kayak gitu, tapi ternyata kalau misalnya kita bisa menyampaikan dengan baik dan memang itu orisinil punya kita dan dasar referensinya ada, itu diakui gitu. Dan yang penting itu kan ya make sense. Masuk akal, bisa diterima sama halayak. Nah, itu yang penting. Nah, ini kita sudah bicara apa saja tadi ya.
Saya jadi kehabisan pertanyaan. Padahal saya kok nggak ditanya nggak bisa ngomong apa nih. Ini. Iya, ini jadi teman-teman latar belakang saya lebih banyak ke sosial, Mbak Kartini lebih banyak ke hukum. Nah, saya membayang-bayangkan apa sebetulnya pengalaman yang mirip-mirip gitu. Nah, saya jadi ingat ini. Ini dari sudut pandang sosial dan antropologi ya. Ada satu scholar dari Prancis, namanya Bruno Latour. Itu meneliti konsil d'État. Konsil d'État-nya Prancis itu mungkin mahkamah. Tapi pendekatannya berbeda, Mbak Kan. Dia tidak meneliti ala penelitian hukum pada umumnya, bagaimana seharusnya institusi Mahkamah Agung bekerja, tapi dia menelitinya secara etnografis. Jadi dia duduk di situ, dia melihatin orang bagaimana caranya bikin statement, kenapa statement itu merujuk ke statement yang lain, ketika saling merujuk statement itu jadi apa gitu. Kemudian dia lihat, oh ternyata keputusan itu tidak melulu terkait dengan benar salahnya satu statement, tapi berkaitan dengan rantai antara otoritas-otoritas. Jadi otoritas sosial, otoritas hukum khususnya. Nah, kemudian dia melihat secara etnografis bagaimana fakta hukum dibentuk. Nah, di situ. Menarik ya. Nah, itu kalau nggak salah bukunya The Making of Law gitu ya. Ini buku tahun 80-an akhir kalau nggak 90-an awal. Saya agak lupa gitu. Tapi memang sekarang perkembangannya hukum juga mulai interdisipliner, sahabat. Ya, saya ingat waktu di Belanda itu ada asisten profesornya yang juga melakukan penelitiannya dari linguistik. Oke. Ya. Jadi bagaimana pendekatan ketika hakim bertanya kepada terdakwa gitu. Apakah pernyataannya itu menyudutkan korban gitu. Karena apalagi misalnya kalau kasus-kasus yang agak sensitif ya, misalkan perkosaan gitu. Terus hakimnya laki-laki, korbannya misalnya perempuan, dia sebagai saksi korban. Terus masih ada pertanyaan, kenapa kamu lewat jalan situ gitu. Padahal si korban nggak tahu apa yang akan terjadi misalnya seperti itu. Sudah bias pertanyaannya. Jadi banyak hal jadi area penelitian yang menarik juga. Iya. Nah, ini di masa pandemi ini sebetulnya juga banyak hal menarik yang kita lihat. Sepertinya ya, kita sangat produktif juga menerbitkan aturan hukum. Benar nggak? Karena sepertinya pemerintah tuh ini ya, tidak merasa kuat hanya dengan pendekatan sosial. Jadi masyarakat harus ada yang represifnya. Kayak misalnya vaksin, kayaknya nggak cukup untuk dihimbau, untuk diajak, harus direpresif. Kalau vaksin ini nggak boleh kalau vaksin. Ini sama. Jadi kita di Unusia ini belum akan melakukan kelas tatap muka jika semua dosennya belum divaksin. Saya sudah dong. Kedua. Oke. Ya, baik. Apalagi yang belum kita bahas ya? Apa ya? Soal apa ya? Kalau hukum tadi, hukum yang menjadi jurusan utama Mbak Kartini kan public law. Nah, kalau pernah penelitian yang di luar public law, perdata begitu? Enggak? Iya sih, saya tuh tapi lagi-lagi tuh day study. Kayak misalnya akhir tahun lalu sampai awal tahun ini saya tuh bikin penelitiannya women and dirty money. Jadi itu lebih ke women and dirty money. Ya, bagaimana perempuan mendapat dampak dari dirty money-nya tuh money laundering, pencucian uang. Terus ternyata secara sosiologis ketika ada banyak kasus pencucian uang di suatu negara, itu negara kan kehabisan resource dari pajak.
Nah, itu yang di-cut pertama adalah program-program yang berkaitan dengan perempuan. Gitu. Jadi misalnya program ketenagakerjaan misalnya kayak gitu ya. Jadi yang di-cut adalah misalnya hak untuk cuti melahirkan seperti itu yang di-cut di beberapa negara. Kemudian juga kalau ada perempuan yang dia sebagai kepala keluarga, maka dia mendapat pajak yang lebih besar gitu, yang harus dia bayarkan ke negara. Saya jadi presentasi. Jadi pada intinya adalah di situ ternyata money laundering itu juga ada kaitannya dengan pemberdayaan perempuan dan dengan isu bias gender gitu loh, kebijakan pemerintah. Jadi nggak cuma sekedar, tapi apa ya, itu juga bukan empiris sih sebetulnya. Iya. Tapi dia dilihat dari dokumen-dokumen itu ya. Bagaimana situasi sosial bekerja atau beroperasi. Tapi gini, walaupun itu case study, saya menggunakan beberapa penelitian yang itu empiris. Dan penelitian empiris itu sesungguhnya bukan penelitian hukum. Gitu. Jadi penelitian yang terkait dengan pemberdayaan perempuan, gender studies. Gender studies. Ya, jadi saya pakai penelitian gender studies yang empiris, yang kemudian juga ada beberapa penelitian yang normatif terkait money laundering-nya itu gitu. Jadi walaupun saya tidak turun langsung dan perbandingannya kan beberapa negara ya. Nah ini Sohib riset. Jadi kalau belajar di hukum ternyata yang kita temui bukan hanya gaya ILC saja ya. Di sana perdebatan yang sifatnya perdebatan itu kalau dibilang perdebatan yang betul-betul hukum enggak juga gitu, karena melibatkan banyak hal ya. Dan emosi politik. Tapi yang disampaikan oleh Mbak Kar ternyata banyak sisi yang lain yang sebetulnya itu juga perlu dielaborasi oleh mahasiswa-mahasiswa hukum. Ada banyak area yang bisa dimasuki. Nah, kira-kira begitu. Nah, kembali ke yang pandemi ini. Kalau ini kembali ke pandangan Mbak Kartini. Ini kan sepanjang 18-an bulan ini sudah ada banyak sekali produk hukum dimunculkan. Nah, tapi di sisi lain kita juga bisa melihat anomali-anomali, gitu kan? Anomali-anomali. Nah, di situ sebetulnya itu kalau kita tarik maknanya, itu apakah memang menjadi ciri khas kita di Indonesia atau bagaimana sih? Ada jarak antara hukum dan penerapannya atau gimana? Kalau berdasarkan sebetulnya ini pasti Mas Taba juga tentu punya pandangan sebagai orang sosial ya. Karena yang saya perhatikan dari seluruh sistem hukum wilayah-wilayah negara itu yang ada di dunia ini, itu beberapa, katakanlah Barat ya, negara-negara Barat itu kan tingkat kepatuhan hukumnya cukup tinggi. Dan memang mungkin karena juga terkait dengan budaya hukum ya, secara sosial itu. Nah, kalau diperhatikan mungkin juga karena sistem sosial yang orang bilang individualistik gitu ya, kalau sementara kita komunalistik. Dan itu juga kenapa di Asia satu-satunya benua yang tidak ada pengadilan hak asasi manusia tingkat regional. Jadi tidak hanya Indonesia, budaya Asia itu kan kalau kita ke China, kalau kita ke India itu kan juga cukup cukup komunalistik ya. Kita kan nyaman gitu dengan kebersamaan. Kita bisa ngobrol akrab dengan orang yang baru kita kenal, gitu ya, bisa tiba-tiba makan bersama gitu. Dan budaya memaafkannya ini tinggi sekali. Sehingga kalau ada perkara tidak diselesaikan ke ranah hukum gitu loh. Kita sering dengar sudahlah meja hijau itu jalan terakhir. Kalau bisa diselesaikan di meja makan, malah harus dibawa ke meja hijau gitu kan. Sementara pengalaman saya nih di Belanda, atap apartemen saya bocor ya. Itu diduga atas tetangga atas saya itu toiletnya bocor. Dia membongkar toiletnya.
Ternyata tidak ditemukan kebocoran toiletnya. Dia merasa sudah rugi karena membongkar toilet dan sudah rugi karena harus pakai pispot portable seharian. Dia mengajukan gugatan terhadap orang yang punya apartemen saya karena perkara itu gitu. Coba kalau di Indonesia, ya sudahlah, ya udah. Sehingga kalau menurut saya tingkat kepatuhan hukum itu bisa jadi juga karena ada budaya sosial yang seperti itu gitu. Jadi kalau bisa tadi ada peraturan-peraturan yang dibuat, pertama dilihat dulu apakah peraturan itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan masyarakat, atau memang cuma agenda represi pemerintah saja gitu, sehingga nggak nyambung nih antara masyarakat sama aturannya gitu. Jadi nggak ada aturan ya udah masyarakat tuh nggak beda gitu. Ini menarik ini. Nah, saya dengar juga, nah ini ada sisi menariknya, nggak apa-apa serius sedikit ya. Ya, di Belanda kabarnya itu penjara malah sepi. Dikontrakin loh. Jadi yang pakai penjara di Belanda itu Sobat Riset adalah pemerintah Belgia. Oke, karena dikontrakin ke pemerintah Belgia. Sementara di Indonesia kita kelebihan kapasitas. Nah itu maknanya apa? Apakah kalau tadi kan saya implikasikan dari Mbak Kartini ada kecenderungan untuk tidak membawa ke perkara hukum. Ternyata penjara kita penuh. Nah kalau di sana di Belanda penjaranya kosong. Jadi gini, sebelum mereka membawa perkara itu, ketika ada aturan mereka saya lihat ya secara generalisir ya ini juga perlu dites tapi ya secara pengamatan general aja bahwa mereka berusaha untuk taat hukum, mereka berusaha untuk tertib aturan sehingga tidak melanggar hukum, sehingga tidak diproses melakukan pelanggaran hukum atau kemudian dihukum masuk penjara lah gitu. Nah, contoh kecil pengalaman saya pribadi Sobat Riset. Saya kan punya anak bayi di Rotterdam, kemudian saya punya anak balita juga waktu itu. Nah, pada saat wisuda ada teman saya orang Belanda tetangga, dia ikut ke kampus untuk wisuda. Mobilnya itu mini, mobil city car gitu ya, yang cuma ada 4 seat. Nah, itu kan dia punya anak balita juga satu, dianya, saya, balita saya sama bayi saya. Suami saya juga ikut. Kita ada 6 orang. Ya. Dia nggak mau semua itu masuk ke dalam mobilnya. Padahal sebenarnya muat, balita udah bangku-bangkuan ya. Dia maunya adalah balita 2 orang pakai car seat. Apalagi yang baby pakai car seat. Dan dia nyetir. Udah, jadi berempat aja. Saya dan suami saya naik kereta. Kita bertemu di tujuan. Padahal dapat dipastikan tidak ada polisi yang patroli di sepanjang jalan, sehingga sangat kecil kemungkinan kalau kita akan ditilang gitu karena melanggar aturan duduk pangku-pangkuan. Tapi dia kekeh tidak mau melanggar aturan, bahwa aturannya adalah balita apalagi bayi ketika naik mobil harus pakai car seat. Oke, itu harus dilakukan. Dan kemudian mobil harus sesuai kapasitas. Cuma bapaknya ya udah yang gue naik kereta. Jadi contoh kecil. Dan tentu kalau kita udah masyarakatnya tidak punya budaya hukum untuk taat hukum, aparatnya represif, ya kan? Ada yang langgar sedikit dihukum. Kalau bisa nego, kalau setelah itu penjara. Ada satu lagi, banyak pasal yang bisa diolor-olor. Jadi ini makin luas cakupannya. Semula misalnya ini sebetulnya nggak perlu langsung ke ranah hukum, nggak perlu langsung ke delik, tapi diolor sedikit jadi masuk. Jadi makin banyak yang diurus gitu. Nah ini juga kemudian menciptakan ini ya, trust-nya jadi melemah antara masyarakat dengan penegak hukumnya. Oh banyak kita bicara ini, tapi ini kayaknya topik di kali lain saja kali ini ya. Baik Badar, ini kita sudah berapa lama ya? Tapi nggak apa-apa. Ada barangkali 1-2 hal lagi. Kalau misalnya Mbak Kartini sekarang ini misalnya nih ya, nih
Unusia punya hibah besar nih untuk setiap dosennya melakukan penelitian. Nah, apa penelitian yang diimpikan Mbak Kartini tapi belum bisa dijalankan? Mungkin ini berkaitan juga ya dengan pengalaman saya, Sobat Riset, mencari ide dan judul penelitian Mas Taba. Jadi saya tipikal orang yang susah sebenarnya untuk dapat ide penelitian. Ketika saya ada tujuan untuk meneliti misalnya, atau ada tuntutan untuk meneliti, itu saya bingung sendiri, saya mau meneliti apa. Kemudian pengalaman saya ketika saya melamar untuk PhD, itu dulu saya pengen yang sophisticated gitu, judul-judul yang kita meneliti soal konsepsi keadilan misalkan yang diterapkan di Indonesia gitu kan, dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam sebagai mayoritas. Atau kemudian saya juga terpikir bagaimana di Indonesia itu kan ada termasuk konsumen rokok terbesar di dunia termasuk kan. Nah, sementara Indonesia juga negara yang indeks korupsinya kurang bagus. Nah, kaitannya ada nggak? Karena ada pencucian uang lewat penjualan rokok ilegal. Pokoknya yang jelimet gitu. Ternyata ketika saya mencoba ide-ide yang simple, misalnya saya dalam tanda kutip hanya meneliti bagaimana sih asesmen pencucian uang, aturan pencucian uang di Indonesia selama ini di sektor keuangan, hanya di sektor keuangan, tidak di sektor komoditas, tidak di sektor yang lain, hanya di sektor keuangan. Dan apakah itu sudah sesuai dengan sistem sosial yang ada di Indonesia, misalnya kayak gitu. Itu saya pikir kan simpel banget ya, maksudnya kayak judulnya tuh udah terarah gitu, areanya juga sempit, dan itu laku banget. Dalam arti saya melamar ke beberapa profesor di beberapa kampus, itu dari 8, 5 dari mas saya. Saya alhamdulillah, dan akhirnya dari situ saya berpikir sebenarnya untuk cari ide itu memang susahnya kita menemukan yang pas. Tapi yang pas itu belum tentu yang luar biasa gitu. Maksudnya yang simpel itu juga bisa jadi pas. Oke, jadi sekarang ini sudah ada 5 profesor yang tapi saya udah kalau misalnya dilanjutkan itu. Tapi saya udah bilang, karena kan nggak mungkin kita ngegantung orang ya. Saya udah bilang ke yang lain, dan tinggal satu aja yang saya tindak lanjut. Ya doanya lah Mas Taba, mudah-mudahan rezekinya saya beneran bisa. Oke, ya. Ini termasuk bagian dari tugas kita semua sebagai pengajar di Unusia untuk semuanya melanjutkan ke S3, ke PSI. Semoga ini nanti ini sukses, disusul, saya juga pengen. Amin. Menjadi tugas dari kita semua. Baik Sobat Riset, untuk kali ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa ikuti terus Kudapan di Unusia TV. Kudapan, kisah-kisah di balik penelitian. Selamat sore, terima kasih banyak Mbak Kar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.